يأتيكم بضياء أفلا تسمعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih jazakallah khair kepada Ustadz Ardas. Kemudian kita melangkah ke acara berikutnya, yaitu sambutan Ketua PPMI Jeddah, Saudara Tarmadina. Waktu dan tempat kami persilakan. Halo, cek. Jelas ya suaranya? Ya, jelas. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Pertama, saya ucapkan jazakumullah khairan, syukron kepada narasumber Dr. Yuda Prawira Budiman yang sudah meluangkan waktunya untuk berbagi pengalaman dan tentu ilmu dengan keilmuannya. Yang kedua, saya ucapkan jazakumullah khair kepada seluruh panitia yang sudah melaksanakan acara dengan sedemikian rupa dan semoga Allah mudahkan dan Allah berkati. Dan juga tak lupa pula yang saya hormati dan ingin sekali saya mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh peserta webinar, baik yang berada di Saudi Arabia ataupun yang berada di Indonesia, negeri tercinta. Semoga acara kali ini bisa bermanfaat dan bisa dipetik hikmahnya untuk kita semua. Tema webinar series kedua ini sangat menarik ya. Dari judulnya saja udah dari Jeddah sampai ke Jerman. Memang dua kota ini mempunyai bisa dikatakan yang diimpikan oleh banyak pelajar yang berada di
Indonesia. Jeddah yang kita ketahui berada di Kerajaan Saudi Arabia merupakan kota terbesar kedua setelah Riyadh ya sebagai ibu kota. Dan juga mempunyai keutamaan ya letaknya dekat dengan Mekah sehingga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk beribadah di tanah sucinya. Dan tak lupa pula di Jeddah ini ada kampus terbaik di Saudi Arabia dan juga Timur Tengah, yaitu King Abdulaziz University, dan tentu ini bisa menarik banyak sekali peminat dari negeri kita. Dari kecil kita sudah mengenal, siapa sih yang nggak mengenal Jerman gitu. Bahkan bapak-bapak kita sendiri yang belum pernah ke Jerman itu sudah menceritakan, nak nanti kamu kuliah ke Jerman, nak nanti kamu kayak Pak Habibie. Jadi sudah masyhur sekali dengan teknologi yang canggih, tentu dengan keilmuannya yang sangat baik, itu menjadi harapan cita-cita banyak pelajar di Indonesia untuk bisa menempuh di sana. Dan juga banyak sekali tokoh-tokoh besar kita yang sukses, yang telah menempuh pendidikan di sana, sehingga pada webinar kali ini, series yang kedua, semoga bisa bermanfaat, semoga bisa menginspirasi. Jangan lupa siapkan pena dan kertasnya, catat apa saja yang begitu bermanfaat yang akan disampaikan oleh Dr. Yuda. Dan mungkin segitu saja yang saya sampaikan. Semoga webinar ini Allah berkahi dan dimudahkan berserta bermanfaat baik dunia dan akhirat. Sekian saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih sambutan dari Ketua PPMI Jeddah. Selanjutnya, acara inti akan diambil alih oleh moderator Muhammad Lutfi. Kepada beliau kami persilahkan. Baik, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama bersyukur sekali pada kesempatan kali ini kita diberikan kesempatan untuk melaksanakan kembali program dari divisi eksternal ya. Ini Mas Afik, divisi eksternal di internal. Ya, sama-sama di bawah PPMI Jeddah, tapi insya Allah kita memiliki program yang berbeda. Nah, jadi salah satu visi dan divisi eksternalnya adalah mengenalkan PPMI Jeddah dan juga kampus, salah satunya kampus King Abdulaziz University yang berada di kota Jeddah kepada masyarakat luas, termasuk di Indonesia. Dan kali ini, alhamdulillah senang sekali, tadi sudah disebutkan beberapa banyak hal tentang pembicara kita, yang Masya Allah prestasinya luar biasa. Dan alhamdulillah pula, bersyukur bahwa beliau dulu adalah salah satu alumni dari King Abdulaziz University, ya, ketika MSc atau S2-nya dulu. Baik, tak berpanjang kalam, saya ingin membacakan dulu kurikulum vitae dari pembicara kita. Nama Yuda Prawira Budiman. Ya, tadi sudah disebutkan beliau doktor, istilahnya kalau di Indonesia Grace gitu ya. Baru saja di bulan Desember ini menyelesaikan pendidikannya, ya, lulus dengan predikat sangat memuaskan insya Allah ini ya. Kemarin habis sudah selesai di event di disertasinya, dan yang luar biasa lagi nanti saya bacakan, beliau ini adalah salah satu, sebenarnya beliau adalah dosen di Universitas Padjadjaran Bandung ya, karena dulu juga S1-nya beliau di kampus ini ya, jadi beliau mengajar kembali di alma maternya gitu. Kemudian jadi S1 di Padjadjaran University Bandung, BSc Chemistry ya, jadi juga bidang kimia dari tahun 2007 sampai 2012. Kemudian MSc atau gelar masternya juga di bidang kimia di King Abdulaziz University tahun 2013 sampai 2015 ya. Tesisnya, nah ini juga nanti penting, mungkin saya bacakan sedikit. Palladium apa ini ya istilahnya, angka 2 ini 2 Romawi, complex containing to phenylpyridine derivatives synthesis, molecular structures and catalytic activity for Suzuki-Miyaura cross-coupling reaction. Nah, ini bagi yang jurusannya kimia bukan Suzuki paham. motor ya.
Iya, Bukan Suzuki ada motor. Suzuki Miura cross coupling. Saya kira Suzuki pakai coupling ini ya. Ternyata ini cross coupling reaction, reaksi berpasangan ya, coupling gitu ya. Ya, saya kira tadi tentang motor ini, ternyata kimia. Yang ketiga, doktor ya, tadi Rerum Naturalium dengan magna cum laude. Wah, Masya Allah, lulusnya dengan magna cum laude. Nah ini juga namanya kampusnya susah dibaca ini. Julius Maximilians Universität Würzburg, Germany. Ya, kotanya Würzburg ya. Kayaknya Würzburg ada titik duanya. Mungkin nanti Kang Yuda, saya panggil Kang Yuda saja di sini ya, karena sebenarnya secara usia ini masih di bawah saya, tapi prestasinya sudah jauh lebih. Oh gitu. Masya Allah. Oh. Ya, di Julius Maximilians Universität Würzburg, Germany. Wah, ini tesisnya berjudul Application of Fluorinated Aryl Boronates in Organic Synthesis. Ya, nanti biar dijelaskan sendiri ya. Tapi yang luar biasa dari tesis ini, di setiap babnya ya, di setiap chapternya itu sukses menjadi publikasi. Ya, ini yang perlu dicontoh ini juga bagi kami yang sedang PhD candidate di sini. Satu chapter jadi satu publikasi internasional dan bereputasi semua ya. Kemudian wah ini research-nya beliau ya, research skill-nya nih terkait organometallic chemistry and homogeneous catalysis dan computational chemistry. Wah, ini luar biasa. Dan juga yang perlu dicatat kemarin Kang Yuda ini, Kang Dr. Yuda ini ya memperoleh awards Superior Scholarship ya. Nah, dulunya ya Superior Scholarship Indonesian Higher Education, kemudian Indonesian Endowment Fund for Education atau LPDP ya 2016 sampai 2020. Dan yang terakhir kemarin masih hangat Grace Award for High Quality Scientific Articles of the Field of Non-Health and Medicines given by Ministry of Research and Technology. Ya, National Agency for Research and Innovation of Indonesia. Ya, ranked number 2 among selected 20 articles which were first authored by Indonesian scientists. Wah, jadi ranking 2 terbaik nasional versi Kemenristek-Dikti ya yang sudah diseleksi di antara 20 artikel terbaik. Ini diambil 20 ya, ini 2 yang terbaik. Wah, ini kelihatannya fulus kasir juga ini. Masya Allah. Dan ini perlu audiens semuanya, para peserta webinar ketahui. Tadi kalau di depan ada yang komentar-komentar suaranya mirip. Nah, itu adalah saudara kembarnya beliau ini, Kang Jaka Budiman. Ya, Kang Jaka Satria Budiman dan Kang Yuda Prawira Budiman. Keduanya kembar ya, dan dua-duanya MSc-nya atau magisternya di KAU ini. Masya Allah, kelihatannya menular ini. Besok mungkin Kang Jaka lanjut dokter lagi ya, Kang Jaka ya. Di Jerman juga ini, Insya Allah. Nggak usah Mas, cukup aja. Dan jangan kaget nanti kalau cukup saja. Ya nanti kemarin juga sebelum pemilihan moderator ini ya sudah usul langsung Kang Jaka. Jangan saya moderatornya, nanti sama wajahnya berdua. Tampak di layar sama, itu yang moderator yang mana, ya pembicara yang mana gitu ya. Akhirnya ya saya yang maju gitu. Alhamdulillah. Ya, ini cukup sedikit intermezzo. Semoga nanti kita ini sharing ya. Jadi nanti diharapkan jangan khawatir, Kang Yuda tidak akan bercerita tentang reaksinya bagaimana kemarin, reaksi kimianya juga tidak terlalu teknis nanti insya Allah. Tapi sharing berbagi semangat, keteladanan, dan juga nanti insya Allah hal-hal yang bisa dibagi, apa kelebihan-kelebihan ya. Artinya gini, mungkin banyak yang masih memiliki pemikiran bahwasanya kalau kuliah di Saudi itu nanti bagaimana, bisa nggak lanjut. Ternyata ini salah satu anak bangsa membuktikan ya bahwa dari Saudi bisa lanjut ke Jerman. Ya, salah satu tadi Pak Ketua PPMI mengatakan impian banyak orang tua di Indonesia ini jadi seperti Pak Habibie. Ya, baik saja, mungkin kami persilahkan kepada Kang Dr. Renat Yuda Prawira Budiman untuk sharing bersama kita. Dan tadi seperti kata Pak Ketua, kita siapkan pulpen, kita catat banyak sekali insya Allah hikmah-hikmah yang akan diberikan. Tafadhol
Kang Dr. Yuda Budiman. Ya, sebelumnya maaf ternyata saya belum diizinkan untuk sharing, screen sharingnya belum. Oleh hostnya masih disable, perlu. Coba dian lagi, Kang. Udah bisa, udah bisa. Ya, tafadhol. Oke. Oke, udah dapat ya? Mas Lutfi, udah dapat ya? Gambarnya? Ya, sudah terlihat aman. Oke. Ya, terima kasih tadi kepada moderator Ustadz Lutfi ya, udah menjelaskan sedikit biografi ya, tentang saya. Saya juga masih sama belajar dengan teman-teman sekalian di sana. Nama saya Yuda ya. Saya sangat terhormat sekali untuk diundang oleh teman-teman PPMI Jeddah untuk mengisi acara webinar kali ini. Ini suatu kehormatan yang sangat besar bagi saya, dan terima kasih pada Ketua Tarmadina dan Wakil Ketua Afik Sigoro. Ya, saya S1-nya di Universitas Pajajaran, lulus 2012. Kemudian di tahun yang sama saya daftar beasiswa. Kemudian 2013 saya baru start studi S2, lulus 2015. Dan tahun berikutnya saya start studi S3. Jadi dari tahun 2007 sampai 2020 ini hampir nyaris tidak ada jeda. Hampir nyaris tidak ada jeda untuk sekolah. Saya sangat suka kuliah karena saya sempat juga bekerja di industri dan saya merasa bahwa dunia saya bukan di industri. Saya suka untuk terus menggali ilmu, tidak ingin konstan ilmunya, tidak ingin itu saja yang dikerjakan, tapi ingin terus mencari hal-hal baru. Itu ternyata minat saya, dan saya ternyata Allah mudahkan saya untuk sampai S3. Dan S2 saya dapat beasiswa unggulan Dikti, S3 saya memperoleh beasiswa LPDP di Wurzburg. Ada bayangan gelap ya? Udah nggak ada ya? Mas Masih Lutfi? ada. Ya, mungkin masih ada gambar kayak gelap. Mungkin ini ya. Siap. Ngerti. Saya harus dikit sharing. Iya, layar. Nah, sini ya. Cukup ya? Ya. Saya pakai mode ini. Udah jelas ya, Mas Lutfi? Agak blur nggak nih gambarnya? Enggak ya? Jelas sekali. Jelas sekali, alhamdulillah. Oke. Nah, ini profesor saya nih waktu di S2. Ini profesor kalau di King Abdul Aziz University ya, Ustadz Lutfi ini beliau ini nomor pertama, ranking pertama cited scientist di King Abdul Aziz University. Ini beliau adalah ketua departemen chemistry di University of King Abdul Aziz. Dia kepala departemennya, dan ini profesor saya, pembimbing saya, Profesor Ibrahim Khalid. Jadi waktu S2 ya. Dan nah, setelah itu pengalaman saya syarat untuk beasiswa itu nggak begitu muluk-muluk ya. Paling banter tuh kalian lihat patokan kampus beasiswa, apa patokannya. Nah, targetnya di situ. Kalian nggak usah ngejar target 4 ya. Target minimalnya sudah cukup insya Allah untuk memperoleh IPK 3. Untuk sebagai syarat minimum itu yang kalian kejar. Kemudian kalian harus mencari letter of acceptance. Nah, ini biasanya yang paling challenging tuh ini. Mencari letter of acceptance ya. Selebihnya insya Allah ya, beasiswa itu di tangan. Insya Allah beasiswa di tangan. Jangan terlalu sulit. Mencari letter of acceptance ya. Nah, lihat ya. Pada saat setelah saya lulus S2, jadi patokan saya punya pemikiran, ada sesuatu yang menjadi patokan saya, yang saya buat di diri saya sendiri, bahwa S3 itu, riset itu bukan berdasarkan nama kampus, bukan berdasarkan nama besar kampus, tapi lihat kredibilitas profesornya. Itu yang terpenting. Karena kita belajar 4 tahun, di supervise-nya itu oleh siapa? Oleh profesor itu sendiri, oleh profesor kita.
kadang ada universitas besar, tapi profesornya kadang bisa jadi kurang involve untuk melihat progres kita, ya, karena dia sibuk mendapat posisi di tempat lain, ya, seperti itu. Ada yang seperti itu. Lihat aja teman-teman saya, ada yang S3 di Jerman pun sampai sekarang nggak lulus, sudah submit tesis, ya, sampai 8 tahun pun, ya, belum lulus, karena memang profesornya ada kerjaan di tempat lain. Maka ini penting untuk mencari profesor yang baik. Nah, lihat di penghargaan, dia punya penghargaan, dia memiliki track record. Nah, profesor saya ini adalah guru dari profesor saya yang di Saudi. Dia memperoleh penghargaan Organometallic Chemistry Award. Bidang riset saya adalah organometallic, dan pembimbing saya yang memperoleh Organometallic Chemistry Award. Jadi cocoklah bidang saya. Saya mencari profesor yang tepat. Pembimbing saya adalah seorang penerima Organometallic Chemistry Award. Jadi saya, insya Allah, itu adalah orang yang tepat. Berikutnya ini lihat tren publikasinya. Lihat, dia terus tidak publikasi baik, tidak, itu menjadi patokan kalian. Kalau publikasi profesornya bagus, ya, dan trennya juga produktif setiap tahunnya, insya Allah kalian pun akan dibawa seperti itu. Kalian akan terbawa di tren seperti itu. Jadi jangan salah pilih supervisor. Nah, lihat, Todd Marder ini profesor saya di tahun 2010. Ya. Nah, siapa? Adi. Maaf, punten ini ada yang. Mas Lutfi mungkin di. Nah, Kepala kakak di sini pasti. Nah, ini Profesor Ibrahim Ahmad Ibrahim Khalid. Nah, dia juga berprestasi. Profesor saya waktu di Saudi itu adalah bimbingan emasnya profesor saya di sini waktu di UK. Jadi profesor itu sebelumnya di UK. Lihat, citasi terbanyak profesor saya itu adalah tulisan dari beliau ini. Nah, ini adalah dosen pembimbing saya yang kemudian dia jadi profesor di King Abdul Aziz University. Ini adalah profesor. Nah, lihat, tadi saya kembali tekankan, lihat bagaimana cara melihat profesor yang baik. Lihat Google Scholar-nya, lihat ResearchGate account-nya, lihat progres setiap tahun apakah bagus tidak, ya. Karena kita akan dipaksa untuk berada di kelas standarnya beliau. Kita dipaksa untuk mendaki. Kita adalah profesor yang bagus, tidak akan mengorbankan reputasinya, ya, untuk mempublikasikan paper yang rendahan. Tidak akan. Ya, tidak mungkin. Dia sudah punya nama, kemudian kita sodorkan manuskrip riset kita dengan kualitasnya jelek, tidak mungkin profesor kita mau mempublikasinya karena dia sudah punya tren. Akhirnya apa? Kita dipaksa untuk mendaki. Itu salah satu hal penting dalam mencari supervisor. Nah, pilih grup riset juga harus yang tren yang bagus, tandanya dia kaya akan sumber daya, fundingnya kaya. Itu cepat sekali. Kita kalau beli sekarang, ya, pengalaman saya di sini, ya, saya kalau beli bahan kimia itu nggak usah minta izin ke profesor, langsung kirim ke teknisinya, dia langsung dibelikan. Kadang 3 hari kemudian langsung jadi. Jadi kita nggak fokus, nggak pusing dengan barang yang inden, barang yang sulit kita terima. Setiap kita ada ide, langsung kita beli, langsung ada barang. Itu sangat nikmat sekali sebagai seorang saintis, merasa dihargai, ya. Ya, itu banyak sekali mahasiswa S3 itu kurang dana, ya, sehingga mandek risetnya, ya, sehingga dia tidak bisa menjadi seorang mahasiswa yang produktif. Ingat, S3 itu tidak dilihat dari bagaimana nilai mata kuliah kita. Kita tidak akan dilihat lagi sebagus apa nilai dari mata kuliah kita. Karena faktanya di Jerman tidak ada kuliah untuk S3. Tapi yang dilihat adalah bagaimana kita memperoleh publikasi yang bagus. Itu menjadi standar kualitas PhD student. Bukan lagi standar mata kuliah, nilai mata kuliah. Tidak lagi seperti S1 atau S2. Jadi kreativitas kita, kemudian funding dari profesor dan support dari kolega-kolega kita itu sangat penting untuk riset kita. Jadi
sangat penting untuk tidak memilih grup riset yang salah. Kalian bisa membuka website, dan saya sendiri ya, kalau kalian belum dipilih, jangan pilih-pilih. Nah, tapi kalau kalian dipilih, baru kalian bisa milih-milih. Jadi kalau kalian belum ada profesor yang nerima kita bisa kirim sebanyak mungkin di bidang kita. Ya, jangan mengandalkan satu aplikasi. Begitupun untuk beasiswa. Kalau kita fokus di LPDP, jangan andalkan LPDP. Ingat, waktu itu terus berjalan, terus bergulir ya. Saya jujur, sehari waktu saya mau apply S3, saya bisa apply lebih dari 10 profesor per malam untuk memperoleh letter of acceptance. Dalam satu hari itu kadang sulit untuk memperoleh letter of acceptance dari profesor tersebut. Jangan patah semangat. Minggu depannya kirim lagi atau besoknya kirim lagi, seperti itu. Itu yang saya lakukan. Nah, ketika banyak yang milih, kebetulan saya alhamdulillah banyak diterima ya. Dan kadang juga kalau kita lulusan luar negeri ya, kita bisa apply tanpa harus beasiswa karena profesor itu memiliki project ya. Mereka memiliki project, mereka memiliki fund. Jadi mereka butuh orang-orang yang dapat mengerjakan proyek mereka gitu. Ya, jadi kalau kalian sudah S2-nya mungkin nanti ada misalnya S2 di Jerman, itu kebanyakan langsung di-hire jadi S3 di situ juga. Nggak ambil pusing untuk cari funding lagi. Ya, nggak, untuk beasiswa nggak perlu seperti itu. Hampir semua S3 di tempat saya yang orang Jerman, ya, itu mereka adalah diambil langsung dari S2-nya. Ya, mereka nggak sibuk lagi apply beasiswa. Nah, begitu juga yang international student yang di sini, ya beberapa ada yang lanjut langsung S3, ya S2-nya LPDP, ya, S3-nya langsung di-hire oleh profesor tersebut tanpa beasiswa. Karena memang pada prinsipnya S3 di Jerman itu adalah bekerja, mereka digaji. Ya. Harga asuransinya pun berbeda antara PhD student dengan master student atau bachelor student. Ya, berbeda. Jadi PhD student dianggap sebagai seorang Arbeit, pekerja seperti itu. Arbeit bahasa Jermannya. Ya, nah itu kadang di setiap ya, kampus-kampus di Eropa itu banyak aplikasi, banyak yang dibutuhkan job opportunities. Kalian bisa apply ya sebanyak-banyaknya. Tinggal apply ya. Mungkin nah untuk yang S2 itu penting juga untuk memiliki, kalau kalian punya publikasi itu bonus buat kalian. Karena faktanya di Jerman sendiri yang S2 itu kalau jarang yang punya publikasi yang saya lihat. Ya, karena dia 6 bulan, risetnya cuma 6 bulan. Paling publikasinya dia sebagai bukan first author tapi second author atau co-author lah, ya, sebagai co-author. Ya. Nah ini saya udah bilang tadi, setiap profesor itu sudah punya proyek ya. Saya punya 3 proposal, semuanya dibuatkan oleh profesor tersebut. Saya punya dari Leipzig, ya. Saya punya dari Utrecht, saya punya dari Würzburg. Dari Leipzig saya apply untuk di EAD, dapat juga saya. Ya. Apa yang saya lakukan, saya dalam aplikasi saya ke profesor itu saya attach manuskrip belum publish, paper ketika master study. Ya, di situ ada paper, ada manuskrip yang belum jadi, saya attach di situ. Ternyata profesor-profesor yang di Eropa itu lumayan tertarik dengan kerja saya. Langsung saya disodorkan proyek mereka seperti itu. Di Leipzig saya apply pakai dia ini. Tahun sebelumnya saya punya kolega di kampus saya sendiri juga apply di profesor yang sama. Uniknya dia diminta buat proposal. Tapi untuk saya di tahun berikutnya ketika saya pulang dari Saudi, saya iseng-iseng apply. Saya langsung disodorkan proposal oleh profesor di Leipzig University ini. Ini juga saya menarik juga, saya ternyata dia lebih memilih untuk menyodorkan proyek dia untuk saya kerjakan, supported by DAAD scholarship. Begitu juga di Utrecht, di Würzburg, saya sama sekali tidak buat, ya maksudnya saya tidak buat proposal sama sekali. Uniknya ya. S2 pun ya seperti ya seperti itu. Dari Würzburg University juga sama, saya punya proyek yang karena mereka profesor itu mereka apply project kan, apply funding itu dia punya proposal project, nah kita yang ngerjain seperti itu. Jadi kalau kita punya background riset yang bagus, ketika S2 ya, insya Allah kita nggak usah ribet tentang namanya proposal. Ini pakai yang saya alami, saya sama sekali tidak buat proposal. Dan yang saya pengalaman saya di sini adalah ketika
kita menemukan hal baru dalam proses riset ya, kita menemukan hal baru yang berbeda dengan target proposal, itu tidak masalah, itu umum terjadi, lumrah terjadi. Bahkan seringkali temuan-temuan di tengah riset itu menjadi hal yang jauh lebih menarik dari proposalnya. Itu lumrah terjadi ya, itu lumrah terjadi di sini. Ya, kadang ide kita pun muncul di tahun kedua, ketiga ya. Jadi saya kasih. Nah, akhirnya saya hampir semua di WordPress, di Workbook saya sudah punya letter of acceptance. Ya. Kemudian di Leipzig juga saya punya DAD ya, sudah diterima di sana. Kemudian saya istiqoroh. Nah, baru setelah apply banyak saya istiqoroh. Akhirnya saya apply satu. Ya. Apply satu. Dan itu lumrah, profesor itu lumrah. Mereka tuh punya aplikan ya. Mereka ada aplikan ya. Kalau satu student yang nggak jadi itu lumrah. Profesor saya pun di sini sama. Lumrah untuk ketika studennya tidak jadi, cancel, itu lumrah terjadi. Nah, akhirnya saya memilih Workbook setelah yang tadi saya lihat, bahwa setelah saya lihat dari ketiga profesor mana yang lebih cocok untuk saya lihat dari Google Scholar-nya, bagaimana trending publikasinya ya. Akhirnya saya memilih Profesor Todd Madler karena dia memiliki banyak awards ya, penghargaan di internasional, di community chemist ya, chemist, dan akhirnya saya memilih Worcester University. Nah, ini kota Worcester itu seperti ini. Mungkin Jaka pernah ke sini ya. Ini iconic building bridge, Old Main Bridge, dan ini ada Festung ya di Wolfsburg. Jadi Jerman ini kotanya klasik. Saya baru tahu bahwa Jerman ini di Wolfsburg ya, tidak ada gedung-gedung tinggi ya 10 lantai, jarang sekali. Gedung-gedung itu kayak gini aja, klasik sekali. Ya. Jadi kalau saya ke sini saya seperti ke tahun 1945 lah. Lihat gedung-gedung, tapi ketika masuk ke dalam modern. Tapi ada foto-fotonya mungkin Kang? Seperti foto-fotonya seperti bangunan lama. Wah, enggak ada nih. Saya lihat apakah saya ya kayaknya enggak ada. Nah, ini Old Main Bridge ya. Apa itu Wolfsburg? Pasti kalian juga bingung apa itu Wolfsburg ya. Ternyata Wolfsburg itu ya di tahun 1900-an itu tujuan para peneliti ke sini, para peneliti penting di dunia itu datangnya ke sini. Contohnya ini X-ray Ronsen ya. Ronsen penemunya Wilhelm Conrad Ronsen itu menemukannya di sini. Labnya di sini jadikan museum. Penemu X-ray ya. Yang aplikasinya banyak sekali, tidak hanya untuk di bidang biologis tapi juga untuk memprediksi crystal structure, juga pakai X-ray. Aplikasinya luas sekali. Nah, penemunya di kampus kita. Makanya ini sosok ikonik di kampus kita di sini di Wolfsburg adalah Wilhelm Conrad Ronsen. Ini ikonik sekali di kampus kita, bahkan jadikan nama jalan, nama gedung ya, seperti itu. Dan ternyata saya juga setelah saya memilih Wolfsburg juga saya kaget, ternyata di tahun awal 1900-an itu seperti Emil Fischer di sini, teman-teman yang menyimak ada orang kimia itu pasti tidak asing dengan namanya Emil Fischer, dan banyak lagi peraih Nobel Prize ya. Nernst dan sebagainya, Svante Arrhenius mungkin ya, teman-teman pasti tidak asing dengan nama ini. Dan di sini juga ternyata di sini jadi hijrahnya orang-orang Arab ya, orang-orang Suriah itu sejauh mata memandang ketika di kota-kota itu pasti ada orang Arab ya. Mudah-mudahan nggak putus ya Mas? Putus-putus suara saya Mas? Nggak ya? Tidak. Lancar, aman. Oke. Nah, ini lihat toko halal tuh banyak di mana-mana diperoleh ya. Ya, sampai masjid-masjid pun tidak muat kalau sholat Jumat, itu hampir tidak muat. Saking melonjaknya imigran terutama dari Suriah. Jadi kalau kita keluar itu sejauh mata memandang pasti ada orang yang berhijab, berjilbab ya. Itu sudah lumrah, berjenggot ya. Karena memang orang-orang Eropa sendiri berjenggot ya. Jadi nggak terlalu asing kalau berjenggot, tapi kalau jilbab tuh pasti ada seperti itu. Nah, saya kerja di Boron Institute ya, ini head of institutnya ya. Jadi satu institut itu ngurus boron, Mas, kaget kan? Satu institut ngurus boron satu atom, aplikasinya untuk katalisis ya, dan untuk energi itu ngurus satu atom boron, satu institut
Saya juga kaget ini satu institut. Kalau kita satu institut chemistry mungkin departemen sudah bagus. Tapi ini satu institut gedung ini ngurus satu atom. Ini menarik bagi saya. Mereka fokus sekali dalam ngurus boron, ngurusin satu hal, ya fokus di situ. Dan ini apa? Ini adalah Nature Index ya untuk institusi di Jerman. Ya, jadi ini berdasarkan lembaga yang berdasarkan high quality publication-nya itu ya yang terindeks oleh Nature Index itu, terlacak oleh Nature Index ya. Nah, lihat ada Max Planck ya, ini bukan university ya, tapi untuk university sendiri dari LMU Munich ya, TUM Munich, Heidelberg, JMU Würzburg itu peringkat 4 ya. 1 2 3 4. Würzburg itu peringkat 4 untuk high quality publikasinya. Ini juga menjadi hal yang mendorong saya untuk ke sini ya. Dari Nature Index ini saya yakin bahwa publikasi-publikasi saya insya Allah sesuai dengan tren yang ada di situ, high quality. Ya, itu juga penting ya. Kalian bisa lihat. Kalau untuk S3 bukan lagi. Kalau kalian lihat rank university kan, itu biasanya berdasarkan grading untuk S1 ya, untuk perkuliahan. Tapi untuk S3 ya, saya rekomendasikan kalian untuk melihat ke Nature Index karena ini berdasarkan tren quality publikasinya. Karena S3 itu bukan dilihat dari kualitas, itu bukan lagi berpikir tentang lulus dengan nilai mata kuliah yang bagus, tapi lulus dengan quality research-nya yang bagus seperti itu. Nah, ini juga menarik nih. Speakernya Udah habis apa ya, Mas? namanya mikrofonnya gesek-gesek jaket jadi masuk suara gitu. Nah, itu tergesek-gesek Terima kasih, Mas, jaket sudah mungkin. Jadi diingatkan. ada suara masuk kresek-kresek gitu ya. Saya bisa dicabut aja nih. Dengar Mas suara saya, Mas? Ya, lebih jelas, Mas. Terima kasih. Ya, oke Mas. Terima kasih Mas sudah kasih masukan. Oke, saya tidak akan saya diam. Nah, untuk SPP di Jerman ya, kalau kalian tidak punya beasiswa ya, itu gampang. Orang tua kalian kaya, misalnya, atau kalian punya tabungan banyak, teman-teman saya sendiri ke sini pakai uang sendiri. Saya S3 kan ya. Itu cuma 140 euro atau sekitar 2,5 juta ya. Ya standar di UK ya. Standar fee for interest student di sana itu udah 12.750 ya. Itu besar sekali kan. Sekitar 200 juta lebih lah, 250 juta satu semester, bayangkan. Untuk Jerman cuma 2,5 juta. Ya. Jadi Jerman bisa juga bagi tujuan bagi kalian untuk kuliah S3 ya. S2 atau S3 bagi yang tidak memperoleh beasiswa, banyak yang tidak pakai beasiswa ke sini, saya bilang banyak sekali. Kalian bisa lihat di Goethe Institute ya untuk kursus bahasa Jerman di lembaga di Indonesia. Itu penuh dengan dari anak SMP, SMA itu penuh sekali. Saja waktu tahun 2016 saya belajar bahasa Jerman di Goethe Institute, saya kaget teman-teman saya yang kelas saya itu teman anak SMP, Mas. Ternyata mereka udah diplot sama orang tuanya untuk kuliah ke Jerman karena mereka tahu, mereka nge-realize mereka itu bahwa kuliah di Jerman itu murah, affordable ya. Pakai uang mereka, pakai uang orang itu affordable. Mereka tinggal berpikir untuk biaya hidup ya. Bayangin 2,5 juta. Coba teman-teman di sini ada yang kuliah mungkin di UGM, coba di UGM, di Unpad, di ITB, UI, UNY sebenarnya lebih mahal di situ kan. S1 aja beberapa tahun yang lalu itu 8 juta di Unpad. Ini cuma 2,5 juta rupiah. Murah sekali kan. Jadi ini affordable bagi para orang tua ya yang ingin menyekolahkan anaknya, atau Anda sendiri punya tabungan bisa ke sini. Ya, teman saya sendiri kuliah di sini dengan uang tabungan sendiri sekaligus kerja. Itu achievable juga. Nah, ini untuk S3 ini penting ya. Keberhasilan teman itu bisa memotivasi kita ya. Tahun kedua itu tahun pertama selesai itu sebelum ada hasil, saya tuh kadang lihat publikasi lihat presentasi orang-orang sidang S3, wow, presentasinya luar biasa sekali. Membuat saya kadang tidak bisa tidur saat pulang ke rumah. Apa hasil saya selama setahun ini? Nah, ini ternyata hal yang sangat menakutkan ya untuk anak S3 itu, menakutkan sekali. Waktu berlalu cepat, tidak ada hasil, itu menakutkan. Itu seperti apa ya? Sangat membuat kita stres dan kadang tidak bisa tidur. Saya sendiri tidak sulit untuk tidur pada saat itu.
Nah, ini hal yang paling menakutkan untuk PhD student adalah waktu cepat berlalu tapi tidak ada hasil. Nah, ini keberhasilan teman itu malah jadi pecut buat saya. Ini di JACS ini ya. Saya akan kasih tahu JACS itu Journal of the American Chemical Society. Itu jurnal idaman para kemis ya. Sebelum saya publikasi di sini ya. Sebagai first author belum ada institusi Indonesia yang publish di sini. Ya. Nah, terus ternyata ketika teman lulus di Journal of the American Chemical Society, saya baru di sini itu baru realize juga bahwa idaman kemis di sini itu bukan nomor 1, nomor 10, 11 ya jurnal itu ya. Tapi langsung the first and the second one. First rank-nya langsung diraih. Jadi targetnya itu Journal of the American Chemical Society nomor 1-nya di bidang subjek katalisis. Saya kebetulan bidangnya katalisis. Manajemen kemi ya. Anggawan kemi itu jadi tujuan mereka ya. Ini impact factor yang 14, ini impact factor yang 12 ya. 11 dan sebagainya. Oh, ternyata standar mereka itu langsung on the top. Ya, bukan lagi saya waktu S1 di Jerman, di Indonesia itu saya berpikir bahwa yang penting terindeks Scopus. Ternyata bukan lagi seperti itu. Pikirannya di sini itu langsung on the top level. Ya, nomor 1 atau nomor 2. Itu juga membuat saya harus mendaki. Membuat saya dipaksa untuk mendaki ya. Nah, ini wajib juga ya bagi para PhD student untuk menyesuaikan dengan standar publikasi dari supervisor tersebut. Lihat caranya gimana? Download nih. Download ya. Saya pernah suatu hari, saya submit pertama kali, karena saya belum pernah punya paper, saya submit. Kata bapak saya, manuskrip Anda belum sampai ke level kita. Itu yang saya peroleh, itu seperti cambuk buat saya, Mas. Ya. Ya. Jadi semakin tinggi tren kualitas riset profesor kita itu, semakin tinggi juga ketinggian tebing dakian kita. Ya. Again, saya ulangi lagi, profesor tidak mau mengorbankan reputasinya untuk mempublikasikan manuskrip yang levelnya low. Ya, tidak mau mereka sudah punya reputasi. Mereka tidak mau mengorbankan reputasi yang telah mereka bangun. Ya. Tidak mungkin mereka mau publish di jurnal Q4, Q3 sebagai itu. Q1 ada range-nya ya. Q1 on the top level, on the top position. Kemudian, nah, penting juga untuk punya partner kerja saat melakukan riset. Ini penting untuk meringankan beban. Diskusi, kita punya ide, diskusi dulu. Kalau kita proyeknya sama, kita bisa sintesis starting material together ya, bersama-sama. Ini akan menambah produktivitas. Saya punya ide riset. Teman saya ini orang Chinese, Xixiang. Ini dia kolaborator saya banget ya. Dia waktu datang di tahun kedua saya ya. Dia belum punya proyek, saya punya ide. Kata Totman, kamu bisa kasihkan ide kamu ke teman kamu. Ya, saya sudah melakukan riset beberapa. Kamu bisa lakukan, saya bisa kasihkan ke teman saya ini. Saya punya syarat. Saya juga harus sebagai first author di situ. Akhirnya apa? Ini kalau kalian download paper ini, Xixiang dan saya ini first author equal contribution. Ingat, ya, menambah produktivitas, meringankan beban. Saya tahu S3 itu kerjanya sendiri-sendiri betul. Kreativitas berdasarkan otak kita masing-masing. Ya. Tapi penting bagi kita juga untuk punya teman, partner. Jangan sendirian. Bisa stres itu, Mas. Ya, untuk diskusi, ya seperti itu. Itu bisa meringankan beban di pundak kita. Nah, akhirnya saya juga punya publikasi pertama saya itu di sini. Saya juga di Saudi ada di tahun 2020. Jadi paper saya waktu di Saudi itu baru publish tahun 2020. Nah, ini paper saya pertama kali. Ini senang sekali saya juga belajar di sini ya, belajar bagaimana menulis paper. Nah, sekalinya kamu ya kita memperoleh paper ya. Kita sudah terbiasa bagaimana sih maunya profesor kita itu seperti apa. Standarnya itu seperti apa. Kita sudah punya pegangan. Nah, dari situ insya Allah kalian bisa jadi produktif ya. Jadi wajar kalau di yang pertama kita merasa kesulitan untuk publikasi paper on the top quality-nya ya. Wajar, karena itu yang pertama kita nggak tahu standar profesor seperti apa, gimana sih buat paper tuh ya, seperti itu. Nah, once you have it, ya kamu bisa lebih produktif di waktu berikutnya. Nah, ini menarik nih, ketika di sini impact faktornya ini 5, impact faktornya 5, tinggi ya. Tapi untuk menjadi pekerja dan ingin apply position ya,
aplikasi di University di China itu, Anda tidak akan ditanya jumlah paper di jurnal Q1 ya untuk kemis, tapi Anda akan ditanya berapa jumlah paper yang publish di Journal of the American Chemical Society atau Anjuman Teknik yang nomor 1, nomor 2 itu. Saya pun kaget, teman-teman saya ternyata mereka stres kalau belum publish di jurnal-jurnal seperti ini. Luar biasa persaingan di University China. Itu nggak 1-2 orang teman-teman saya di China sama seperti itu. Hampir semuanya ngomong yang sama. Langsung top of the top-nya di persaingan luar biasa persaingan di China. Ya. Dan ternyata nih kalian bisa lihat di Nature Index ya, ada ya mereka punya standarnya. Mereka punya standar jurnal-jurnal selected jurnal ya yang terlacak oleh Nature Index. Nah, kalian bisa target ke sini ya. Dan ini juga di ranking berapa kampus yang publish di ranking di sini. Lihat 1 ke 10 ya yang publish di Nature Index secara dunia, 8-nya itu dari China. Bayangkan. 8 itu dari China ya. Ada Chinese Academy of Science Nanjing ya. Kemudian banyak Tsinghua, Peking, saingan di China itu jauh sekali di atas kita ya. Itu jangan kaget. Nah, akhirnya saya berhasil publish di JAX ya. Saya berhasil publish di JAX di Journal of the American Chemical Society. Nah, saya berdoa, saya juga kaget ini. Ternyata saya bisa meraih mimpi saya untuk mewujudkan nama negara kita tertulis di Journal of the American Chemical Society. Karena saya cantumkan nama University Pajajaran. Nah, ini makanya pentingnya afiliasi tanah air untuk dicantumkan, mengharumkan nama bangsa. Di sini tulis Universitas Pajajaran. Ya. Dan profesor saya bilang yang di Unpad bilang bahwa kita Universitas Pajajaran adalah kampus pertama ya sebagai first author yang first authoring paper di Journal of the American Chemical Society. Nah, itu juga penting sekali untuk mencantumkan tanah air. Alhamdulillah bersyukur sekali saya udah punya mimpi bahwa nama Indonesia harus ada di sana ya, karena memang kondisi riset di sini mendukung untuk ke arah sana. Tak sungkan saya minta profesor untuk mencantumkan nama kampus tanah air, akan tertulis juga di sini. Ya. Dan ini saya sangat bersyukur sekali. Akhirnya kami pun melakukan syukur. Nah, ini kampus yang ini, ya, paper saya yang ini memperoleh penghargaan dari dari Kemenristek BRIN, ya, nomor 2, ya, nomor 1-nya orang ITB, ya, di Nature. Bagi saya ini berkesan. Kenapa saya ini orang baru? Saya masih, kalau saya buka-buka nama penulis-penulis ini, ya, yang ini udah dosen yang luar biasa senior ya. Tapi saya orang baru, alhamdulillah ya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dengan pertolongan Dia semata Allah ya. Saya merasa saya juga butuh pertolongan banget ya. Dari Yang Maha Kuasa, alhamdulillah saya berachieve ya. Nggak disangka saya nggak apply apa-apa, tiba-tiba ada informasi saya memperoleh penghargaan ini, ya udah alhamdulillah ya. Apa sih ini? Ini saya mencoba memecahkan permasalahan yang terjadi selama 50 tahun ya. Ya, kalau kalian orang, saya nggak akan menjelaskan lebih detail tentang chemistry apa yang saya lakukan, tapi di sini sisi coupling aja, sisi reductive elimination dari beberapa kompleks untuk proses katalisis yang mana aplikasinya itu untuk obat-obatan, resintesis antivirus, apa lagi, OLED ya, untuk apa, OLED itu untuk photophysics properties-nya ya, itu ternyata memakai suatu metode yang mana ada kendala yang terjadi challenge selama 50 tahun. Dan di sini saya bersyukur alhamdulillah saya menutup challenge itu, saya pecahkan. Alhamdulillah. Masya Allah. Nah, alhamdulillah di sini diakui oleh Kemenristek dan saya syukuri bahwa Kemenristek menghargai apa yang anak didiknya, anak bangsanya sendiri dihargai. Saya bersyukur Kemenristek, pemerintah kita melek, itu saya sangat syukuri dengan apa artikel-artikel yang dimuat oleh anak bangsanya sendiri. Nah, juga kalau kalian keluar negeri, ya ambil kesempatan keahlian yang jarang dikuasai orang dan dibutuhkan. Ini investasi keilmuan. Contohnya single crystal X-ray diffraction. Dari teman-teman saya itu jarang yang menguasai ini, yang bisa mengukur crystal structure. Ya, di sini di Jerman sendiri ya, dari 50 paling hanya 5 orang yang bisa mengukur crystal structure ini. Ya. Nah, saya ambil course-nya, saya penasaran. Akhirnya saya bisa mengoperasi. Walaupun di Indonesia belum ada alatnya ya. Dari semua Merauke belum ada, tapi saya tertarik, saya ambil lulus mata kuliah ini, saya bisa mengoperasikannya.
itu pun menjadi teman saya menjadi datang ke saya untuk mengukur crystal structure dia, untuk memprediksi strukturnya secara kristallografi seperti itu. Alhamdulillah di sini kerja saya sebagai kristallografer. Nah, ini juga penting bagi kalian untuk untuk mencari keahlian yang jarang dikuasai orang. Insya Allah itu jadi investasi keilmuan. Saya beri laptop juga untuk mendukung kerja saya di sini, ya, karena laptop saya laptop lama dulu, harganya sekitar 15 juta. Tapi ketika saya publish di sini, saya memperoleh dari LPDP dapat uang yang bisa membayar apa yang saya bayar untuk beli laptop itu. Jadi investasi keilmuan ini sangat penting ya untuk kita ya. Nah, selama lockdown saya dikasih tugas oleh profesor saya buat review ya, buat review. Nah, ternyata saya dulu fokusnya di sisi coupling. Saya mau buat review. Ternyata manfaatnya besar sekali menulis review itu loh. Memperluas ilmu kita yang sempit ya, sehingga menambah ide penelitian ya. Alhamdulillah saya tahun ini masih dalam accepted manuskripnya, masih dalam proses editing oleh typesetternya. Nah, saya alhamdulillah dapat penghargaan, dapat honor ya di sini ya oleh pihak komunitasnya Chemist ya, bahwa publikasi saya ini review ini dinobatkan sebagai very important publication. Alhamdulillah. Ini dengan izin Allah semata, alhamdulillah saya sangat bersyukur bahwa paper saya ternyata bisa sangat very important bagi komunitas kimiawan di dunia. Nah, selama menulis reviewnya, tadi duka saya menemukan masalah yang sulit dipecahkan, ya. Borrelation ya di sini, ya. Dari X jadi B ya, B di sini. Ternyata susah 0%, dan saya review semua, all proof unsuccessful, semuanya terbukti sulit ya. Akhirnya menambah ide saya bagaimana saya untuk memecahkan permasalahan ini. Dan saya pun punya ide untuk memecahkannya. Harus tidak ada base ya, bahasa kalau orang kimia bahasa ya. Ya, ini karena sensitif terhadap bahasa ya. Saya tahu permasalahannya, saya tahu kenapa ini sebabnya setelah saya menulis review ya. Alhamdulillah setelah review menulis itu saya muncul ide, saya kerjakan, saya publish lagi ya. Setelah menulis review. Jadi ide muncul setelah menulis review ya. Jadi kalau kalian diminta menulis review oleh profesor itu jangan ditolak ya. Ya, biasanya di PhD thesis kita tuh nomor 1 itu bab 1 itu adalah introduction ya. Nah, introduction itu sama kayak review ya. Kalian bisa manfaatkan itu untuk memperluas pengetahuan kita yang sempit ya. Dan alhamdulillah setelah itu pun banyak ide-ide yang muncul yang bisa kita bawa ke tanah air misalnya seperti itu. Ya. Dan yang terakhir ini sangat penting ya adalah mintalah kepada Allah ya. Sampai perkara yang remeh sekalipun. Ingat bahwa ya kalau muslim di sini bahwa molekul kimia itu adalah ciptaan Allah, maka minta tolong untuk dibukakan ya ilmunya itu kepada kita minta kepada yang menciptakan itu semua ya, untuk dibukakan ilmu-ilmu tentang kimia, memecahkan masalah ya. Seperti itu penting sekali. Itu menenangkan sekali bagi saya. Dan ingat ya, kalau IPK-nya biasa aja waktu S1, S2 ya, itu bukan masalah ya. Keberhasilan itu bukanlah milik orang yang pintar, tapi adalah kepunyaannya mereka yang senantiasa berusaha. Ya, seperti itu mungkin Mas Lutfi. Kepanjangan ya Mas Lutfi dari 30 menit. Semoga ya Allah, saya sampai tertegun ini buat teman-teman komunitas. Amin, amin, Masya Allah. Terima kasih jazakallah khair Kang Yuda, luar biasa. Alhamdulillah, Ya, semua peserta webinar, rahimakumullah, yang dirahmati Allah semuanya, kita sudah menyimak paparan yang luar biasa dari Dr. Rirnat Yuda Prawira Budiman ya. Saya nggak mengira ternyata wah ini luar biasa. Jadi merinding saya ini. Yang terakhir tadi terutama ini religius tentang molekul ya, semuanya milik Allah ini. Mungkin kalau di bidang-bidang yang lain ya coding juga idenya dari Allah gitu ya, kalau komputer gitu. Masya Allah. Baik, terima kasih sebelumnya. Kita lanjutkan. Sesi berikutnya adalah diskusi dan tanya jawab, question and answer Q&A. Kami coba lihat dulu. Nah, tadi ini rencananya ada link untuk tanya jawab ya. Bentar, saya cek dulu. Ada banyak yang masuk sebenarnya, tapi saya coba cek untuk masuk ke Slido. Berarti sudah ada belum ya? Oh, belum masuk ternyata.
Nah, ini moderator bisa jawab tuh. Nah, ini sedang di-share Nomor screen 1. oleh host kita, Mas Ahmad Fajar. Wah, ini saya kenalkan sekali, Mas Ahmad Fajar ini Magister Computer Science. Ya, ini yang tokoh di balik teknis di belakang layar ini. Insya Allah. Baik, ini ada 6 top questions. Ya, ada 6 ya. Top questionnya dari 1 sampai yang terakhir nih. Yang pertama ini. Wah, ini pertanyaan untuk Kang. Adakah jurusan sosiologi S3 di KAU? Apakah mahasiswa KAU yang bisa langsung pergi menunaikan haji dan berapa tahun menunggunya? Jazakumullah khairan. Wah, ini mungkin Kang Yuda dulu haji juga ketika di ini di KAU. Ya, alhamdulillah ya. Haji itu adalah suatu perintah dari Allah dan itu pun harus berdoa kepada Allah ya. Belum tentu teman-teman yang di sini di Saudi pun belum tentu bisa menunaikan haji ya, teman-teman ya. Saya sendiri dulu alhamdulillah haji di Saudi itu walaupun kita residen di sana itu cukup mahal ya, cukup mahal. Dan alhamdulillah saya sempat kadang ada banyak proyek di Abdul Aziz University ya, proyek sebagai tenaga ya kan untuk berhaji sekaligus dibayar sekaligus bekerja, jadi nggak harus bayar. Itu yang saya lakukan dulu, alhamdulillah di tahun pertama. Alhamdulillah. Mungkin Alhamdulillah. untuk di jurusan sosiologi ya, betul. Ya itu mungkin Mas Lutfi bisa jawab. Ya, jadi wah, luar biasa ini. Tahun pertama langsung bisa haji ya. Ini sekarang kalau tantangannya untuk yang angkatan ini, ini ada COVID sehingga hajinya berbeda ini kondisinya. Jadi mungkin agak challenging juga. Tapi ya memang benar itu panggilan Allah ya, sudah dekat sekalipun belum tentu. Yang jauh juga bisa dekat, yang dekat telah belum tentu bisa mendekat lagi gitu, Masya Allah. Ya, alhamdulillah. Untuk sosiologi saya mungkin bantu jawab, ada gitu ya di Saudi, di KAU ada jurusan sosiologi untuk PhD-nya. Jadi ilmu sosial juga ada di sini. Mungkin bisa dibuka sebenarnya kalau mulai register atau mendaftar di submission website-nya itu ada jurusan-jurusannya, ada pilihannya banyak sekali ya. Baik, saya lanjutkan untuk Afan moderator bisa berikutnya ini. Ini mau ngebantu jawab aja nomor 1 ini. Untuk Afan ya. Untuk skema haji itu ada, kalau Anda dapat dari Madrasah Unitulab ada 3 skema haji. Yang dari kampus itu yang pertama full, jadi kita mendaftar ke Madrasah Unitulab. Dan itu ya yang diterimanya itu nggak tentu gitu. Maksudnya ya kalau Allah mengizinkan berarti dia bisa berhaji dengan gratis dan dibiayai kampus dengan fasilitas setara dengan orang Saudi. Untuk yang kedua, skemanya itu ada berapa persen yang harus kita bayar, tapi nggak 100%. Jadi Madrasah Unitulab mengirim link, nah ini yang mau misalnya ada yang bayar 50%, 30%, dan tentu lebih murah daripada biaya yang dari Indonesia, dan itu fasilitasnya semuanya disetarakan dengan orang Saudi gitu. Jadi fasilitasnya luar biasa. Mungkin itu aja, Pak. Dan untuk sosiologi itu karena ini bukan masuk ke bidang sains ya. Jadi menurut pendapat ataupun yang Anda terima dari beberapa teman internasional itu, khususnya orang Saudi, itu masuknya ke bidang sosial dan memakai bahasa Arab gitu, Pak. Jadi Anda nggak tahu itu apakah SBS3 harus bahasa Inggris atau enggak gitu. Itu aja, Pak. Ya, terima kasih. Alhamdulillah di sini ada Ketua PMI ya, jadi bisa menjawab lebih jelas lagi tentang haji. Jadi seperti itu bagi penanya tadi. Saya lanjutkan pertanyaan kedua ini. Jika dari Cut ya, dari Cut siapa ini? Cut ini. Jika ingin kirim research proposal ke profesor, judul dan isi research-nya berbeda-beda atau sama atau bagaimana? Dan jika berbeda berarti harus banyak ide judul. Itu gimana itu Kang Yuda? Jadi saya ulang, jika ingin kirim research proposal ke profesor, judul dan isi research-nya berbeda-beda atau sama, atau bagaimana? Jika berbeda berarti harus banyak ide judul. Nah, itu gimana? Misalnya kirim ke profesornya itu tadi untuk LOE kan paling challenging itu ya. Ya Pak,
bisa sama, bisa nggak masalah ya. Tapi tadi yang saya tempuh, jalan yang saya tempuh adalah saya diberikan proposal ya, dan proposal itu dari 3 profesor yang berbeda. Tentunya kalau mengajukan ke profesor ya, kalian bisa, menurut saya tidak masalah kalian mengajukan proposal yang sama ya, dan pada intinya pada akhirnya pun kalian yang akan mengerjakan proposal itu. Setelah itu, kalau misalkan satu proposal itu tidak menjawab ya selama 1 hari, 2 hari atau 1 minggu, kalian jangan tunggu waktu, langsung aja. Karena beasiswa yang pembukaan beasiswa itu dipatok waktu, dan umur kita terus berjalan. Ya. Untuk S3 sendiri ya, saya tidak masalah untuk sampai usia 40 ya. Tapi pada faktanya itu S3 itu butuh fisik yang kuat. Ada teman yang pagi sampai menjelang usia 40 ada di laboratory ya, dari pagi sampai sore, pulang-pulang langsung sakit tangan. Jadi memang pada beberapa pun sama, yang postdoc pun sama, kesulitan ketika sudah mendekati agak ini ya, bukan saya melemahkan, tapi kalau bisa secepat mungkin, semudah mungkin untuk memperoleh S3 seperti itu. Jadi jangan nunggu waktu, silakan proposal yang sama, kalau 1 hari 2 hari belum ada respon, silakan ditempuh ke proposal berikutnya di hari ke-3 ke-4 seperti itu. Dan ingat, jangan terlalu banyak kirim email ke satu profesor yang sama, itu akan di blacklist oleh profesor tersebut. Kalau kita nggak sabar, misalnya kita ketok pintu lagi ya. Profesor saya pernah bilang seperti itu impolite. Dia sekarang sering mereject aplikasi profesor karena terlalu banyak email ya. Terlalu banyak email yang masuk dari orang yang sama. Karena dia tidak sabar untuk mendapat jawaban dari profesor tersebut. Seperti itu, Mas. Masya Allah ya. Sabar ya, intinya sabar itu. Masya Allah. Jadi itu baik, terima kasih. Ini pertanyaan berikutnya ya, masih kuat kan Kang Yuda ini? Di sana jam berapa ini di Jerman? Di Würzburg? Di sini masih jam 4 ya, 4 sore. Siap. Jam 3 sore. Oke. Masih sore, masih terang. Tenang. Ada lagi pertanyaan ini yang saya lanjut dulu ya. Saya mahasiswa S1 KAU Science. Langkah apa sajakah yang harus disiapkan untuk jenjang S2? Nah, ini juga masuk ini katanya Kang Yuda. Kan pengalamannya dulu ketika S2 di sini. Ini S1-nya sudah di sini ini. S1-nya sudah di KAU, kemudian pengen S2 di KAU lagi. Yang harus disiapkan apa ini kira-kira? Kalau untuk S1 yang di KAU itu lebih mudah ya. Kalian bisa langsung kotak DJS-nya. Beberapa teman saya di sini untuk S2 ke S3 pun mereka nggak harus pulang ya. Langsung aja apply. Bahkan waktu saya sebelum pulang setelah lulus S2 pun pihak Deanship of Graduate Studies menawarkan saya untuk stay di sini untuk S3. Ya, tapi saya ulung waktu itu karena saya ya, ada beasiswa unggulan dari Dikti, harus pulang dulu, harus lapor dulu ke kementerian seperti itu. Yang harus disiapkan ya mungkin untuk ke S2 ya dilihat mata kuliah kan ya. Belum ada riset yang terlalu bagus kan untuk S1. Maksudnya risetnya juga baru hanya 3 bulanan kan. Jadi kalian tempuh IPK minimal, lihat syarat-syaratnya untuk S2 ya. Kalau misalkan kalian harus mengulang 1 tahun, 1 semester 1 tahun untuk menempuh IPK minimal, lakukan saja sebenarnya. Daripada 2,99 ya, syaratnya 3 misalkan beasiswa, tapi kalian IPK-nya 2,99, itu gugur, itu sayang sekali. Bagi saya mending kalian achieve ke 3 dulu, walaupun 3,0001 itu tempuh aja. Walaupun kalian harus menunggu sampai setahun, tidak masalah. Hanya mengubah dari C ke A langsung kan naik biasanya. Bagi saya lihat dulu IPK-nya, kalau di saat ya seperti itu. Karena yang saya tahu S2 di KIU itu minimalnya itu IPK-nya very good kan, 3 ya seperti itu. Wallahu a'lam. Ya. Oke, Masya Allah. Ya itu dia sudah menjawab. Persiapkan juga IPK-nya dan juga persiapan syarat-syaratnya diperhatikan. Dan kalau sudah S1 biasanya untuk S2 lebih mudah, hanya saja memang syarat-syaratnya harus diperhatikan lagi ya. Itu yang harus dicari. Baik, lanjut lagi. Wah, ini pertanyaannya banyak ini. Peminatnya banyak ini ternyata ini. Insya Allah. Ini dari Takdir. Bolehkah kita memilih topik riset yang belum kita pahami secara teknis, namun kita punya interest pada topik tersebut? Ya, ini kelihatannya mahasiswa PhD ini. Pertanyaannya
menjurus ke sini. Bolehkah ini kita milih topik riset yang belum kita pahami secara teknis, namun kita punya interest pada topik tersebut? Secara teknis belum punya basic sama sekali atau bagaimana tuh? Mungkin idenya saja ada, hanya saja memang ini belum terjawab. Seperti tadi Kang Yuda kan ini menjawab pertanyaan yang sudah 50 tahun belum terjawab gitu ya. Nah, ini mahasiswa ini mungkin saya tuh tahu ini ada tapi belum terjawab. Teknisnya aja belum tahu, tapi nanti akan terputus ya Mas ya? putus. Oke. Saya dapat pertanyaan intinya. Bagi saya, kalau kalian bisa dipecahkan, nanti kalian di training dulu. Pada saat saya pertama di sini itu saya di training dulu. Saya belum tahu bagaimana cara menghandling glove box ya, yang senyawa sensitif terhadap air ya. Kita dilatih di situ. Dan ada teknisi yang mengajarkan kita. Umumnya kita dilatih untuk bisa menghandling beberapa teknis dalam melakukan suatu reaksi ya. Nggak hanya di atas meja ya seperti ini yang ada udara ya, ada moisture ya. Tapi kita juga di handling di melakukan riset teknis yang advance seperti di glove box ya seperti itu. Ya. Insya Allah kalian bisa punya ide bagaimana cara memecahkan itu setelah kalian dapat training itu. Ya, biasanya seperti itu. Kalau saya dulu juga sama, saya belum tahu bagaimana cara memakai glove box, bagaimana cara menggunakan slang line ya. Waktu ya di Saudi belum pernah, jarang pakai slang line dan tidak ada glove box, waktu itu belum pernah pakai. Dan pada saat itu belum punya belum bisa menghandling X-ray. Dan di sini kita bisa belajar di sini. Kita belajar dan kemampuan itu kita punya ide bagaimana cara memecahkan masalah. Insya Allah kita bisa belajar di situ ya. Kalau kita optimis, kita semangat belajar, insya Allah bisa dipecahkan. Untuk memfinalisasi topik riset tersebut, insya Allah bisa kalau kita mau bersama dengan profesor yang tepat. Itu yang paling penting. Profesor yang tepat, lingkungan yang mendukung ya, dan diri kita sendiri mau belajar. Itu yang penting. Ya, oke, terima kasih, Masya Allah. Jadi penting sekali ya ternyata environment, kemudian belajar pada yang terbaik. Ya, itu salah satu catatan dari seminar adalah kita berusaha untuk mencari guru yang terbaik. Nah, guru yang terbaik pastinya juga membawa juga environment, membawa suasana, membawa semangat juga untuk menjadi yang terbaik juga karena gurunya yang terbaik gitu ya. Masya Allah. Jadi juga tadi saya garis bawahi jangan terpesona hanya ranking berapa kampusnya di dunia dan sebagainya, tapi juga khususnya untuk dunia research ini ya, memilih supervisor atau profesor yang memang benar-benar ahli di bidangnya, ahlinya ahli gitu ya, core of the core gitu. Core of the core. Baik, kita lanjutkan dulu. Nah, ini ada pertanyaan ini. Jika Ahwat ingin kuliah di KEU jurusan MS Computer Science, apakah diizinkan? Katanya harus bawa mahram dan mahram tidak ditanggung ya. Apakah ada dana untuk mahram? Dan apa ini terpotong ya? Nah ini ada. Ya, ini mungkin nanti di PPMI saja ya. Yes. Kalau PMI, nah ini sebentar. Nah, nanti PPMI. Saya lewati dulu aja, pertanyaan berikutnya nih. Assalamualaikum, jazakallah khairan Pak Yuda dan PPMI. Kalau kita punya topik, bisakah kita menghubungi profesor untuk menawarkan topik kita untuk tingkat S2? Nah, ini mungkin S2 dulu. Bagaimana ini, Kang Yuda, ketika S2 nih? Di KAU dulu. Kalau di KU ya, saya kan mungkin teman-teman di sini ada S2 juga. Teman-teman saya itu di tahun keempat baru melakukan semester keempat baru melakukan riset. Adapun saya pertama kali menginjakkan kaki di sana ya, saya sudah mengerjakan beberapa proyek ya. Di hari pertama saya sudah dikasih kunci lab ya untuk mengerjakan riset. Beda dengan teman saya semester keempat baru menginjakkan kaki di lab ya karena kuliah. Jadi bisa-bisa aja asalkan kalian bisa kontak profesor yang tepat ya. Seperti itu. Saya
saya ulangi lagi ya, untuk S2 saya sendiri di semester pertama saya sudah punya proyek ya, dari Profesor Ibrahim Mikhalid itu. Ibrahim Mikhalid, saya sudah punya proyek. Jadi berdasarkan pengalaman saya, yang Anda sampaikan itu bisa, insya Allah. Oke. Karena Berarti saya bisa S2 ya. riset totali 2 tahun. Ya. Oh ya. Berarti intinya bisa juga mengajukan proposal kita. Kalau memang ketemu dengan pembimbing yang cocok, nanti bisa langsung project. Mungkin kalau sekarang nggak beda, Kang Yuda, karena syaratnya yang untuk sekarang bahkan PhD itu tidak menggunakan proposalnya, menggunakan motivation letter gitu aja, tapi sedikit ada gambaran risetnya. Tapi kan memang di King Abdul Aziz agak berbeda ya, tidak seperti di Eropa pada umumnya. Kita masih ada kuliah seperti mungkin mirip-mirip di Indonesia gitu. Ada kuliah dulu, kemudian ada IPK-nya, GPA-nya keluar, ujian komprehensif, baru nanti riset gitu. Agak mungkin berbedanya di situ. Baik, ini ada pertanyaan menarik dari Rizka, Rizza. Bagaimana perbandingan biaya hidup antara di Indonesia, Arab Saudi, dan Jerman untuk pelajar atau mahasiswa, baik itu akomodasi, makanan, transport, biaya hidup lain-lain. Bagaimana gini perbandingannya, Kang Yuda? Tadi saya ulangi, untuk biaya kuliah, ya Indonesia paling mahal. Dari 3 negara itu ya, Indonesia, Arab Saudi, dan Jerman. Biaya kuliah, Indonesia paling mahal. Biaya hidup, ya menurut saya, jatuhnya bisa jadi Arab Saudi lebih mahal. Kenapa? Karena transportasi, ya transportasi di Arab Saudi pakai taksi, masih pakai taksi maksudnya sekarang. Maksudnya untuk berkunjung satu tempat ke tempat lain, bukan ke kampus, ke tempat lain, bagaimana? Masih taksi. Nah, masih pakai taksi. Itu saya ya kalau di sini di Jerman untuk student ya, itu gratis transportasi dalam kota. Dalam kota. Luas sekali itu gratis ya. Karena kita mempunyai kalau kita punya student ID, student card itu, kita bisa pakai untuk memakai transportasi secara gratis di kota tersebut. Nah, bagi saya di situ untungnya keuntungan kuliah di Jerman lebih murah dari sisi transportasi. Ya, saya pernah waktu di Arab Saudi ya, saya sudah menikah saat itu. Kami mengidam istri saya ongkos taksinya lebih mahal daripada biaya makan ini sendiri. Biaya makannya 100, saya pilih 100 real gitu. Ongkosnya lebih mahal dari itu. Luar biasa. Bukan 100 real, 50 real, ternyata ongkos taksinya lebih mahal, jauh sekali. Nah, itu. Jadi sedikit kelemahan, mungkin nanti ke beberapa tahun ke depan mungkin akan berubah ya. Untuk biaya makan ya, Arab Saudi ada keuntungan bagi student ya, dia dapat diskon ya di kantin kampus ya. Kadang untuk pagi bisa 1 rial ya, masih Mas Lutfi ya. Pagi sekarang 3 rial. 3 rial Pak pagi. Nah, 3 rial jatuhnya murah. 3 rial berarti sekitar 10 ribuan lah. Masih murah jatuhnya ya. Kalau di Jerman ya kita harus masak sendiri ya, karena memang beli di sini mahal. Untuk biaya makan Jerman lebih mahal ya, seperti itu. Tentu Indonesia lebih murah. Arab Saudi pun sama, nggak jauh beda menurut saya sama Indonesia. Dan Jerman paling mahal dari sisi makan. Adapun transportasi tadi saya sudah sebutkan Jerman paling murah ya, seperti itu. Dan untuk kalau yang bawa keluarga, mungkin jika Anda beruntung Arab Saudi bisa jadi pilihan yang tepat karena di sana ada apartemen khusus keluarga ya. Cuman antriannya panjang, ada teman-teman di sana ya untuk dapat asrama untuk keluarga ya Mas Lutfi ya. Iya. Antri. Gratis kan? Nah, itu tadi akomodasi tempat tinggal di Arab Saudi kalau gratis, Anda akan ditempatkan di asrama kampus. Dan itu gratis, dan itu hal paling bagus di Arab Saudi, salah satu hal yang paling bagus ya. Anda nggak usah bayar apa-apa lagi. Seperti itu. Untuk rumah ataupun di Jerman Anda harus renting apartemen lagi. Oke, Mas, seperti itu. Beda ya, tidak bisa dipukul rata mana yang lebih murah, tergantung tapi negaranya punya sisi-sisi. Ya, ada satu hal penting lagi nih, Mas. Untuk di Bayern di Jerman, jika Anda ini adalah punya anak, Anda akan memperoleh namanya Kindergeld ya. Kindergeld sekitar 200 euro, Mas.
Ya. Wah, banyak, lumayan ya. Ya 200 euro. Kalau di sini makanya kalau Anda banyak anak, banyak rezeki di sini jadinya. Karena 2 anak berarti 400 euro, 3 anak 600 euro. Dan kalau anak-anak belum di atas 18 tahun. Sekaya apapun Anda ya, insya Allah Anda berhak mendapatkan Kindergeld secara cuma-cuma di Jerman. Kemudian kedua, kalau penghasilan Anda rendah, beasiswa Anda rendah, Anda berhak mendapatkan Wohngeld. Ini khusus dibayar sangat mudah. Bisa sampai 400 euro. Wohngeld itu apa artinya? Wohngeld itu bantuan untuk menyewa apartemen. Dan kami pun di sini karena beasiswa tidak mencukupi, alhamdulillah dapat dari pemerintah Jerman. Jadi ada beberapa keuntungan di Jerman ya yang bisa kalian apply. Kalau kalian berkeluarga jangan takut ya. Karena banyak anak, banyak rezeki kalau di sini insya Allah. Baik. Iya, terima kasih luar biasa. Jadi jawabannya tidak bisa dipukul rata, artinya setiap negara punya kekurangan masing-masing ya untuk biaya ini. Insya Allah cukup gitu kalau kita memang bisa berstrategi. Sedikit tambahan saja untuk pertanyaan-pertanyaan tentang KAU ya, tentang King Abdullah University, baik itu S2, S3 dan sebagainya, bisa ke IG atau Instagramnya PPMI Jeddah ya, bisa ke sana banyak, nanti insya Allah ada tim yang siap menjawab karena keterbatasan waktu kita di sini ya. Kemudian jangan lupa kepada peserta untuk melakukan presensi supaya Anda mendapatkan e-certificate ya, e-certificate dari acara ini. Silakan untuk klik link presensinya dan mengisi di sana. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya, sudah waktu kita untuk tanya jawab. Tadi ada pertanyaan, wah sebenarnya masih banyak ini. Saya bertanya kepada pembawa acara ini, apakah masih berapa lagi yang diperbolehkan ini waktunya? Menarik sekali ini, pertanyaannya banyak tentang teknis. Boleh lah. Boleh lah. Terserah moderator. Ya. Saya masih kuat, insya Allah masih terang di sini. Untuk waktu maghrib sendiri masih lama, Pak. Sekitar 20 menitan lagi. Nah, berarti sekitar 3 pertanyaan lagi masih bisa ya untuk waktu Arab Saudi? Bisa, insya Allah bisa. Ya, siap. Intinya nanti tentang King Abdullah University, silakan ke IG PPMI Jeddah. Jangan lupa follow. Baru nanti bisa DM ya. Silakan nanti dijawab. Ada tim khusus di divisi eksternal yang menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait pendaftaran, jurusan-jurusan, bagaimana teknis mengirim persyaratan dan sebagainya, nanti akan dijawab insya Allah. Baik, saya lanjutkan. Ini yang saya pilih adalah yang tentang riset ya, proposal research dan studi di Jerman atau di kampus Garuda. Ya, postdoc juga ada ini. Bagaimana tips dan triknya menyusun proposal riset dengan menyesuaikan project riset atau profesor yang ingin kita jadikan supervisor. Dari Muhammad Al-Kaf. Ya, ini teman saya ini. Di Lampung ini. Tadi yang saya sampaikan barusan, ketiga proposal yang saya peroleh itu semua totally dibuatkan oleh profesor. Totally dibuatkan profesor bersama pembimbing kedua saya. Saya di Leipzig ada profesor 1 dan 2, itu pun sama, yang di Utrecht Belanda pun sama dibuatkan. Jadi saya sama sekali tidak membuat totally ya, tidak membuat proposal. Adapun kalau kita ingin membuat proposal ya, penting untuk lihat bagaimana tren topik di sana, tren topik research di proposalnya, tren publikasinya sesuai nggak seperti apa yang akan kita buat ya, seperti itu. Dan sebelum ke sana coba tanya dulu apakah ada proyek ya. Biasanya yang saya alami itu uniknya saya sama sekali tidak diminta proposal, malah diberi proposal ya, seperti itu. Seperti itu. Jadi kalau mau buat proposal ya mungkin disesuaikan dengan tren publikasi di sana, sesuai tidak ya. Kalau tidak sesuai mungkin dia bukan supervisor yang cocok dengan sodoran proposal yang kita ajukan. Seperti itu Mas. Wallahu a'lam. Oke. Mungkin berarti Mas memang bisa trennya dulu profesornya bagaimana. Nah, ini memang atau mungkin ini Kang, ada berkahnya dari habis S2 di bagian dari tanah haram nih yang bisa ada, kemudian kemana ada yang tanyanya lucu ini, apakah amalan Kang juga sih nggak bisa dapat seperti itu gitu, amalannya apa gitu katanya. Gimana? Betul Pak, Masya Allah ini. Saya doif, saya remah. Saya nggak ada amalan spesial ya. Nggak ada amalan spesial ya. Berbakti kedua orang tua tapi ya mungkin
Ustaz aku nanti. Antum nih. Nah, mungkin tadi mungkin ini karena saya dulu dibuatkan profesor karena profesor merasa manuskrip yang saya sodorkan ketika S2 kan saya punya manuskrip untuk diajukan ya, untuk diajukan publikasi yang mana terpublish tahun 2019 ya. Dan mereka melihat walaupun sekedar manuskrip, mereka melihat bagaimana layakkah skill yang kita punyai saat S2 itu untuk menopang proyek mereka. Nah, itu sangat penting sebagai fondasi awal ya. Kita dilihat kemampuan basic kita tuh dilihat dari situ manuskrip. Makanya teman-teman ya, kalau kalian punya setelah lulus S2 kalian punya manuskrip yang belum publish sekalipun, kalian bisa sodorkan. Ini manuskrip kami. Karena profesor pun nggak akan nyomot langsung kemudian dipublish. Enggak kan, kalian kan ada supporting information kan. Ketika ada publish paper pasti ada supporting information yang hidden, tidak langsung dilampirkan kan. Jadi mereka nggak langsung mencuri. Nah, itu penting itu. Jadi fondasi penting itu dia melihat manuskrip kita ya, bukan hanya dilihat dari nilai mata kuliah ya, seperti itu. Itu berkah alhamdulillah. Jadi ketika S2 saya ditopang skill riset yang alhamdulillah dengan lumayan meyakinkan para profesor di Eropa, di Belanda, di Jerman ya, seperti itu. Ya, kalau kalian punya paper saat S2 itu bonus bagi saya itu kan bonus. Walaupun manuskrip itu pun penting untuk dilampirkan ya saat apply S3 seperti itu untuk memperoleh LOE. Allahu a'lam. Masya Allah. Wah. Tapi tadi masih banyak yang penasaran loh, amalannya apa gitu. Apakah Doif. itu nggak semua orang berkesempatan tahun pertama sudah bisa kemudian tanpa proposal bisa diterima di 3 kampus besar di Eropa gitu ya, 2 Jerman, 1 Belanda gitu kan. Mungkin Ya, ada doa-doa khusus doa itu dari orang tua mungkin. Itulah ya, Masya Allah. Enggak, saya lemah ya, orang tua. tapi mungkin kita bisa bertawasul mungkin ya, sesuai dengan sunnah Nabi tawasul. Kalau kita kemudian banyak sedekah kan memadamkan murka Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita banyak dosa ya. Dan kita sebelum berdoa mungkin kita bisa bersedekah dahulu, bersedekah berbakti pada orang tua ya. Insya Allah setelah itu Allah akan tertutup murkanya, karena kata Ibnu Qayyim bersedekah itu memadamkan murka Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah dengan itu kita bisa bertawasul untuk masuk surga, kemudian banyak berdoa-doa setelahnya, dan insya Allah Allah mengabulkan. Insya Allah wa'alam. Masya Allah ya, ini salah Mungkin satu Ustaz saya garis bawah penting banyak. ini. Ini alumni, ini kalau nggak alumni KAU nggak kayak gini ini ya. Jawabannya nggak kayak gini ini. Ini salah satu kelebihan dari jurusannya sains gitu ya. Tapi kalau alumni Arab Saudi ya ini jawabannya ini bagi audiens yang mungkin menyimak gitu ya. Ini jawabannya nih. Kalau mungkin bukan di Saudi jawabannya mungkin beda. Tapi karena alumni Saudi gitu ya, emperannya Mekah ini. Mekah ya jawabannya begini, Masya Allah. Baik, kita lanjutkan dulu. Ini dari ini pertanyaan dari Kaupling. Ya, Kak. Soulmate ya, twin-nya Kang Jaka ini. Apakah penyantuman co-author pada paper yang kita submit berpengaruh pada penerimaan oleh jurnal? Nah, kalau co-autornya profesor tingkat tinggi apakah berpengaruh? Apa memang isinya bagus atau berpengaruh? Pengaruh ya. Itu berpengaruh sekali ya. Itu menambah kepercayadirian para editor untuk memasukkan itu ke step berikutnya, untuk dilemparkan ke para reviewer ya. Kalau kita belum punya nama ya, itu kemungkinan besar di reject itu besar, karena siapa dia kita belum tahu, dia nggak ada jejak publikasinya, ini orang baru bisa jadi menipu dan sebagainya. Dan makanya itu penting untuk mencantumkan co-author dari orang-orang penting ya. Kemudian sebaik-baiknya kita bahasa Inggris kita ya. Saya punya profesor kedua di sini ya, sebaik-baiknya bahasa Inggris masih diperbaiki lagi oleh profesor saya yang mana orang Amerika, kan profesor saya orang Amerika tuh, Todd Mather. Jadi itu penting juga untuk memiliki kolaborator penulis bersama orang asing, terutama yang native English, itu penting sekali. Penting sekali. Saya pengalaman saya itu nulis review itu profesor kedua saya udah edit bahasa Inggrisnya, diedit lagi oleh profesor pertama banyak lagi bahasa Inggrisnya. Jadi sebagus-bagusnya Inggris kita pasti kalah oleh native, seperti itu. Allah. Oh iya, wah luar biasa ini tipsnya. Pokoknya kalau ada native English speaker itu lebih utama lagi.
Wah, jadi yang baru nulis dari Google Translate jangan terlalu pede dulu ya. Baik. Yang dari Ketua PPM ini, wah ini bertanya. Assalamualaikum, aspek apa yang harus diperhatikan untuk lanjut S2 kampus luar negeri? Maksudnya di luar negeri, ini juga luar negeri, di Arab Saudi juga luar negeri, kalau Indonesia yang ngomong ya. Tapi ini maksudnya di luarnya Arab Saudi lagi, mungkin ke Eropa atau Iya, Amerika. betul. Aspek apa yang diperhatikan? Apakah sama seperti S3? Apa tips lolos ke Jermannya untuk program master ya? Mungkin untuk master ini, Kang. Kalau master bagaimana, kan antum juga punya teman master di sana banyak saya kira ya, ada yang kenalan juga. Itu bagaimana tips lolosnya? Ya, untuk master kan dia kontaknya itu nggak ke profesornya, ke kampus. Jadi ada syarat-syarat di kampus. Jadi challenge-nya nggak terlalu tinggi. Karena dia kampus sudah punya syarat-syarat ya. Ya. Kalau kalian lihat kampus Jerman tuh, kalau sedikit melebar, Jerman itu tidak terlalu advertising-nya nggak terlalu sebagus UK, Australia, Amerika. Kenapa? Karena Jerman nggak, kalau kita kuliah ke Jerman tidak begitu menambah income mereka dari sisi pendapatan universitas kan. Tapi kalau UK, Inggris, Amerika, Australia, UK itu Inggris ya, UK, Amerika, Australia, yang mereka mematok tuition fee yang tinggi ya, seperti tadi teman saya itu ya di York University itu 500 juta, bayangkan. Ya pasti mereka butuh untuk mengadvertise mengajak mahasiswa-mahasiswa untuk kuliah di kampus mereka karena akan menambah income kampus. Adapun di Jerman sedikit kurang ya advertising di situ, dia terlalu tertarik dengan advertising untuk masuk income dari sisi tuition fee. Dan tadi baik lagi ke pertanyaan ya, yang harus dilanjutkan S2 kampus luar negeri. Tadi sebelum langsung lihat ke kampusnya. Adapun S3 langsung approach profesornya. Itu bedanya. Ya. Jadi relatively lebih mudah untuk mengapply S2 di Jerman ketimbang S3 karena S3 kita harus wawancara pakai Skype ya dulu. Kemudian kita ditanya-tanya skill kita apa, ada pertanyaan apa, ini reaksi seperti itu. Lebih challenging lah untuk apply S3 di Jerman. Dua, artinya tingkat kesulitannya sebenarnya tidak terlalu sulit ya, tapi karena memang tidak begitu advertise tadi, itu nggak begitu banyak yang nyoba masukin sana gitu ya. Tapi sebenarnya lebih mudah atau enggak kan? Maksudnya dari ininya. Lebih mudah maksudnya dibandingkan dengan? Ya misalnya dibandingkan dengan di apa ya, tadi kan ada kampus UK, ada di Amerika gitu ya, yang mereka memang narik mau mencari mahasiswa, sementara Jerman kan tidak. Itu apakah jadi lebih mudah atau seleksinya ya jual mahal lah ya, kan yang butuh kamu bukan saya gitu. Iya. Walau alam dari sisi income kemungkinan besar UK lebih tertarik untuk menarik mahasiswanya karena akan menambah pundi-pundi uang kampusnya. Adapun Jerman setahun sekali selama COVID aja ini menurun drastis ininya penerimaan visa untuk belajar di Jerman. Ya, jadi tingkat kemudahannya kemarin saya ngobrol dengan Adikbud dari KBRI itu karena Jermannya tidak terlalu advertise-nya tidak sebagus UK karena tidak terlalu tertarik dengan income dari mahasiswanya ke kampus seperti itu. Dan insya Allah mudah untuk apply S2 di Jerman. Insya Allah mudah. Apply aja lewat pos ya, lewat pos atau lewat email sebanyak-banyaknya ya. Dan untuk S2 yang paling penting adalah kalau kamu bisa bahasa Jerman ya, itu lebih mudah karena Jerman kelemahannya di situ. Untuk international student ya, itu untuk yang memakai bahasa Inggris itu masih dikit beberapa program yang memakai bahasa Inggrisnya. Jadi kalau kalian punya bahasa Jerman itu lebih mudah ya, untuk proses diterima. Tadi saya bilang waktu saya ke Goethe Institute di Bandung untuk belajar bahasa Jerman, itu hampir anak-anak SMP yang sekelas dengan saya tuh mereka sudah diplot oleh orang tuanya untuk kuliah ke luar negeri ke Jerman karena affordable bagi mereka, bagi orang tua karena biaya tuition fee cuma 2 juta ya. Cuma mereka cuma menopang hidup untuk biaya hidup dan kalau di total ya hampir sama dengan kuliah di Indonesia. Dari sisi tuition fee ya lebih mahal di Indonesia. Seperti itu. Wallahu a'lam. Jadi kalau Anda bisa bahasa Jerman ya, master Pak Ketua, insya Allah lebih mudah. Nah, ya. Itu ya. IPK pas-pasan juga insya Allah bisa. Coba aja. Tapi Sayang S3, nah itu baru lebih challenging.
Iya, betul. Siap, syukur. Karma bagus kok ini. Nah, bagus, belum terbaik mungkin. Nah, saya lanjutkan Jurusan pertanyaan. apa ini? Bahasa Arab. Biochemistry. Jurusan apa? Chemistry. Biochemistry. Chemistry. Mantap. Insya Allah, Kang. Chemistry atau Biochemistry. Biochemistry. Oh, itu sama ini dong, sama Profesor Yasir dari Pakistan itu. Iya, insya Allah semester depan masuk. Masya Allah, Masya Allah. Akhuna. Itu. Taib. Lanjut. Ya. Oke ya. Jadi memang jajaran PPMI yang sekarang ini ketua dan wakil ketuanya orang sains semua ini. sains semua. Selanjutnya ini ada 2 pertanyaan, tapi mungkin nanti bisa ke PPMI saja. Apakah beasiswa LPDP? Apa bisa ke KAU, terutama kalau ambil sains? Terus satu lagi, apakah bisa mohon bantuannya apa yang diucapkan agar mudah dan bisa ambil doktoral jurusan pendidikan masyarakat di Jeddah. Mungkin ini yang dulu saya jawab. Kalau di KAU sampai S2 saja kan yang apa namanya education itu hanya ada S2, tidak ada S3-nya. Belum ada ya, mungkin sampai sekarang belum ada S3-nya. Jadi kalau doktoral baru ada, tahu saya ini karena kemarin juga mencoba apply di sini itu di Riyadh ya, di King Saud ya. King Saud University itu ada S3 doktoral untuk education. Kalau di KAU belum ada. Saya lanjutkan dulu untuk LPDP. Nah ini yang jawab siapa ini kalau ini? Apakah LPDP? Katanya nggak ada ya, Kang Yuda ya. Sekarang LPDP untuk S3 di. Oh ya sudah tidak ada lagi karena tidak ada. LPDP sekarang mentarget 80 terbaik dunia ya Kang ya, kalau nggak salah. Iya, atau mungkin lebih rendah lagi mungkin. Atau Mas Lutfi lebih atlet kali ya. Ya mungkin lebih berat ya karena sekarang mungkin dana juga dipangkas kali ya. Jadi di limited edition gitu untuk penerima beasiswa sekarang hanya 80 terbaik ya. Ya seperti itu. Ya mungkin kalian bisa dapat kelebihan lebih ya, dengan nge-apply di kampus-kampus terbaik. Tapi ingat, saya lihat yang penting itu bukan nama besar kampusnya, ya profesornya. Seperti itu. Kalian lihat karena S3 itu totally profesor ya. Bisa totally profesor yang penting itu bukan nilai kuliah, research-nya kita bagus tidaknya. Allah. Oke, Kang, ini mungkin sudah 42 ya. Terakhir aja lah. Melanjutkan studi S3 untuk mencari supervisor, apakah lebih mudah supervisor di Indonesia atau di luar negeri? Nah, di Indonesia pengalamannya, ini siapa ya pengalaman di Indonesia ya? Lebih mudah mana supervisornya atau di luar negeri? Mana jawabnya? Mungkin saya bantu jawab sedikit ya. Kalau di Indonesia sebagian besar tidak model supervisor dulu seperti itu ya. Ya tetap ada yang bisa menghubungi profesornya dulu. Tapi nanti tetap di Indonesia S3-nya itu ada kuliah dulu di awal 2 tahun atau 1,5 tahun atau 2 tahun benar-benar ada IPK gitu ya, ada GPA-nya. Kemudian ada komprehensifnya, mirip-mirip dengan di Saudi kalau di Indonesia. Jadi lebih mudah mana mencari supervisor di Indonesia atau kalau di Indonesia mungkin supervisornya ada tapi ketemunya susah gitu ya. Ketemunya yang susah. Karena profesor di Indonesia sibuknya luar biasa gitu ya. Jadi ketemu profesor itu susah. Katanya seperti itu teman-teman saya yang di dalam negeri. Kalau di luar negeri ya tadi sudah Kang Yuda menceritakan banyak ya. Saya kira tidak perlu diulang lagi. Tadi ada step-stepnya, proses-prosesnya. Intinya tadi carilah yang terbaik, kemudian trennya apa sedang tren di kampus itu atau di dunia riset yang digeluti trennya apa. Sekali lagi cari yang terbaik, nanti Anda akan temukan environment, lingkungan, teman-teman, kolaborator yang juga terbaik. Nah, itu kuncinya untuk bisa berprestasi. Nah, saya kira cukup sekian. Ini saya bacakan, ada hal-hal yang perlu dicatat ya. Yang pertama tadi dari apa yang disampaikan Kang Yuda Budiman ini, satu tadi benar ya, yang terbaik selalu carilah yang terbaik. Ya, karena dalam Islam juga seperti itu ya. Rasulullah SAW menginginkan kita umat yang terbaik ya, kuntum khairul umat ya. Berarti ya kita harus cari yang terbaik, berprestasi yang terbaik, beramal saleh yang terbaik, ya yang mumtaz gitu ya istilahnya kalau teman-teman, mumtaz ya akhi gitu. Ya, kemudian jangan menyerah, don't give up. Ya, mungkin ada 1 di antara 100 orang seperti Kang Yuda ini yang nggak usah buat proposal, udah proposalnya yang dibuatkan profesornya. Tapi selain daripada itu tadi beliau juga menyampaikan
sehari bisa sampai 10 mengirim email kepada profesor gitu ya. Artinya don't give up. Ya. Habiskan jatah gagalnya. Nanti akan sampai pada keberhasilannya. Ya, jatah gagal itu selalu ada. Habiskan jatah gagalnya, jangan menyerah. Yang ketiga tadi ya tentang pentingnya ya pengalaman internasional. Ya, ada bisa mengenal banyak hal. Kita cakrawala dan wawasan jadi lebih luas ketika berada di jauh dari negeri kita. Kita bisa melihat lebih luas lagi, bertemu dengan orang-orang yang baru, karakteristik orang yang baru, budaya yang baru, dan juga tadi bisa mengetahui bagaimana ternyata perbandingan kampus-kampus kita bandingkan kampus kita dalam negeri dan luar negeri, oh seperti apa. Kita bisa melihat kalau kita agak terbang lebih tinggi lagi gitu. Kita bisa melihat cakra yang lebih luas dan tidak sempit sampai di situ ya. Wawasan kita jadi lebih luas, kita menjadi lebih menghargai orang lain, menghargai budaya orang lain ya. Dan juga tadi jangan lupa ya, terakhir jangan lupa untuk tetap mengharumkan nama bangsa. Ya, ini yang saya garis tebal juga tadi. Jangan lupa mengharumkan nama bangsa. Kalau Anda sudah mungkin sukses di luar negeri, ada publikasi yang riset dapat profesor yang terbaik, jangan lupa Anda kontribusilah kepada negara Indonesia tercinta ya, karena bagaimanapun juga ini tanah air kelahiran kita yang harus kita harumkan juga namanya di kancah internasional. Nah, Kang Yuda membuktikan dengan mencantumkan tadi itu ya, artinya harus kemudian bangsa ini juga negara Indonesia menghargainya dengan memberikan penghargaan 2 artikel jurnal terbaik di Indonesia ya, Masya Allah. Padahal saingannya dosen-dosen senior ini yang baru muncul ya. Tadi memang ini 1 di antara 100 sebenarnya Yuda. Ini, ya, tapi jangan menyerah. Yang terakhir ya, ini saya jaga tadi selalu minta tolong pada Allah. Ya, ini beberapa kawan-kawan juga yang PhD di Eropa itu menyadari ya. Ketika saya PhD saya jadi tambah beriman itu, lebih beriman lagi karena memang karena sekali pertolongan tuh ya dari Allah gitu ya, dari Allah. Mungkin dulunya S2-nya agak bandel gitu ya, S3 wah saya lebih religius sekarang. Lebih mengingat Allah lebih banyak gitu ya. Apalagi saat corona ini jadi kangen keluarga yang jauh gitu ya. Tapi Allah tadi itu saya garis bawahi juga partikel itu milik Allah sehingga minta tolongnya kepada Allah. Nanti Allah akan tunjukkan. Nah, ini kan ayat-ayat Allah semuanya, makhluknya Allah sehingga Allah tundukkan untuk keberhasilan kita. Ya, saya kira cukup sekian webinar kita malam hari ini. Luar biasa, jazakumullah khair buat semuanya, Kang Yuda terutama, juga Pak Ketua, ini juga mungkin banyak ini alumni-alumni KAU yang menyimak ini. Tadi kelihatannya ada Pak Kuswantoro, Pak Marco juga ada, ini wah, luar biasa. Ini seperti reuni juga, sekali lagi kami bersyukur, ini semua semoga bermanfaat. Saya sebagai moderator. Satu kamarnya Pak Yuda itu. Oh iya, oh Masya Allah. Ya ini ada Bang Satria ini juga, Insya Allah sudah segera akan selesai. Ini sudah kelihatannya ada iklan-iklan mobil tadi. Iklan mobil ini. Masya Allah. Aku ditinggal ini. Aku yang posting. Iya betul ya. Terima kasih Kang Dr. Satrianto ini sudah. Ini Satria ini seangkatan saya dulunya, 2012. 2013 Oh iya. bareng. Beliau Pak Kuswantoro mau bicara itu. Pak Kuswantoro mau bicara 1 menit itu. Oh silakan Pak Kuswantoro. Dokter. Pak Kus ini. Itu yang mau bicara itu Satria itu. Satria yang mau bicara itu. Ya oke, baiklah. Saya kira cukup sekian. Menarik sekali. Semoga dapat kita ambil hikmah dan pelajarannya, semangatnya juga apapun inspirasi yang dapatkan dari webinar ini semoga bermanfaat. Kami dari panitia ya, eksternal ya, tim eksternal divisi eksternal mengucapkan sekali lagi terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang terlibat yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, dan mohon maaf jika dalam membawa acara ini saya juga banyak kekurangan, mohon dimaafkan. Semoga Kang Yuda juga mengikhlaskan ya, saya banyak bercanda, mohon maaf Kang Yuda supaya materinya lebih enak gitu. Saya kembalikan Terima kepada kasih moderator ya. Nanti insya Allah untuk Kang Yuda, apakah sudah panitia menyiapkan belum ya? Ada apa namanya e-certificate untuk pembicara. Mungkin nanti akan di-share langsung, belum siap sekarang. Baik, sebelum ditutup ini kita nanti juga akan saya kembalikan ke pembawa acara dulu, tapi kita dokumentasi dulu. Mohon para peserta webinar malam hari ini mengaktifkan videonya karena akan kita screenshot. Ya, silakan. Wah, kan ganteng-ganteng ini, Masya Allah. Ya, siap ya. Bisa dibuka videonya. Saya siap screen yang pertama. Siap. 1, 2,
ketiga. Oke, ya, screen yang pertama. Oke, geser screen yang kedua. Ya, cekrek. Oke. Screen yang ketiga. Nah, Masya Allah yang bertahan masih banyak nih, 55 peserta. Dari tadi awalnya 70-an ya. Siap. Iya. Selesai. Ya, alhamdulillahirabbil-alamin. Dengan berakhirnya webinar ini, saya kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih sekali lagi kepada Ustadz Afiq Sigara, bukan Sigoro ya, Sigara ya. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih. Dengan berakhirnya sesi foto, maka berakhir pula sesi webinar seri kedua, dan semoga apa yang kita lakukan dapat bermanfaat. Sekali lagi terima kasih kepada pembicara, para panitia, dan ketua Jeddah dan wakilnya, dan apresiasi kepada para peserta. Dan di sini juga sudah azan, maka kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat semua. Ya, syukran semuanya. Syukran, jazakumullah khair. Dr. Yuda, syukran. Afwan. Tuh, terima kasih Pak Yuda. Masya Allah. Bisa nggak dijajarin itu fotonya itu Kak, screen-nya Kang Yuda sama Kang Jaka ini? Oh, udah. Beda kan 5 perbedaan itu. Kan 5 perbedaan di antaranya. Ngari. Wah, itu bisa. Wah, tak screenshot ini. Nah, jadi kuis tuh. Dari 5 perbedaan itu Kang Yuda. Nah, temukan 5 perbedaan di antaranya gitu. Syukron ya Mas Lutfi, Mas Tarmadina, Mas Sigara tadi. Syukron, jazakumullah khair. Iya. Terhormat, Mas, terhormat saya diundang. Pak Kus malam anu tuh, Pak Kus. Nggak ada, Pak Kus udah pulang. Udah tutup. Waduh. Masya Allah. Ini aja lah. Jangan lupa ya, bulan depan insya Allah apa Kang Jaka materinya, Kang Jaka topiknya? Oh ya, untuk bulan depan ini kita akan punya materi mengenai wisata di Arab Saudi. Jadi saya akan mengundang satu pembicara yang dia memang punya pengalaman berkeliling Arab Saudi, mengunjungi beberapa situs budaya seperti Madain Saleh, terus ke Tabuk. Mungkin Akhi Satria di sini pun bisa ikut nanti ya, menjadi bantu-bantu lah. Atau mau sibuk fokus ke sidang. Insya Allah, jadi tunggu lagi, dinantikan lagi webinar berikutnya dari PPMI Jeddah bulan depan insya Allah. Sekali lagi saya ulangi, temanya mengenai wisata di Arab Saudi. Pak Yusuf ya? Ya, insya Allah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Semuanya, terima kasih. Selamat sholat ibadah maghrib di Arab Saudi.